Kebakaran terjadi di lapak pengepul barang bekas seluas 200 meter di Jalan Kampung Kramat, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada Senin dini hari. Api membakar habis seluruh lapak serta sebuah bangunan. Petugas Suku Dinas Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berusaha melakukan pemadaman agar api tidak semakin luas ke bangunan lainnya. Namun banyaknya material plastik yang mudah terbakar serta lokasi kebakaran yang berada di tengah permukiman warga membuat petugas sempat kesulitan memadamkan api. Sementara itu, Kasih Ops Damkar Sudi Damkar Jakarta Timur Gatot Sulaiman mengatakan kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik bangunan yang dijadikan kantor tempat pengepulan barang bekas. Api kemudian merambat ke material plastik yang mudah terbakar hingga memicu kebakaran. Akibatnya, satu bangunan kantor dan lapak pengepul barang bekas seluas 200 meter persegi hangus terbakar. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan menerjunkan sedikitnya 13 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Di muka pom bensin di muka pesantren. Sebuah mobil minibus putih terbakar di ruas jalan Palaihari, Takisung, tepatnya di kawasan RT 9 Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung. Mobil yang terbakar baru saja keluar dari SPBU. Sempat terdengar 2 kali ledakan. Saksi mata sempat melihat Fula, supir sekaligus pemilik mobil, keluar dari dalam mobil dan menjauh dari kobaran api. Warga yang melihat kejadian langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Namun karena jaraknya yang cukup jauh, petugas pemadam kebakaran hanya sempat melakukan pendinginan. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti terbakarnya mobil yang baru keluar dari SPBU itu. Sementara mobil yang terbakar langsung dievakuasi kerabat pemilik mobil. Kesedihan mendalam dirasakan sang istri usai mengetahui suaminya merupakan salah satu dari 3 buruh harian lepas yang tewas di dalam palka kapal di Balikpapan, Kalimantan Timur. Belum diketahui pasti penyebab tewasnya ketiga korban. Namun diduga akibat kehabisan oksigen ketika hendak mengambil sampel CPO di dalam palka. Identitas ketiga korban tewas yakni Arif, Fauzi, dan Langkole. Selanjutnya, ketiga korban usai dievakuasi langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Balikpapan. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlis Tahadi kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam Ainu Siang hari ini pemirsa. Dan selain 3 informasi tadi, redaksi kami juga sudah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 2 jam ke depan. Dan pemirsa, hari ini kami awali informasi dari Jakarta, di mana seorang pemuda nekat menceburkan diri ke sungai di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pemuda tersebut takut dihakimi massa lantaran terpergok hendak mencuri di salah satu rumah warga. Kepergok guys, diduga hendak maling. Lempar batu di Cempaka Putih, Jakarta Pusat ini bukanlah aksi tawuran, melainkan warga yang geram melempari seorang pencuri. Sebelumnya, warga memergoki seorang pemuda tengah menyatroni salah satu rumah warga. Saat diamankan, pelaku melawan dan berusaha melarikan diri dengan menceburkan diri ke dalam sungai. Petugas yang datang langsung membujuk pelaku dan mengamankan pelaku agar tidak dihakimi massa. Petugas yang datang langsung membujuk dan mengamankan pelaku agar tidak dihakimi massa. Kejadian itu tiba-tiba anak itu jegur ke kali. Ditanyain nama tukang PPSU, udah minggir aja sini, dia malah ngelawan, nimpukin, nantangin, saya nggak takut orang banyak sini, gitu. Akhirnya dibilang maling, akhirnya kumpul. Udah datang ke situ. Dia dari arah mana ke mana sih? Pokoknya arahnya dari RCC ke sini, tiba-tiba lari ke kios ini, seberang. Pemuda ini pun langsung dibawa ke Polsek Cempaka Putih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ainis melaporkan. Warga perumahan Bukit Cengkeh 1 dihebohkan dengan adanya penemuan seorang pengendara mobil yang tewas diduga dibunuh orang tidak dikenal. Petugas kepolisian yang datang di lokasi langsung melakukan olah TKP. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban.
Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky Ainus melaporkan. Sejumlah kios milik warga di kampung Bomomani, Dogiyai, Papua Tengah ludes dibakar orang tidak dikenal. Ya, pemirsa, pembakaran kios diduga buntut dari peristiwa tertembaknya seorang warga oleh oknum polisi. Sejumlah kios milik warga di Bomomani, Papua Tengah dibakar orang tidak dikenal. Diduga kios-kios ini dibakar buntut dari peristiwa penembakan seorang warga Papua oleh oknum polisi. Akibat peristiwa pembakaran kios, warga mengalami kerugian materi hingga ratusan juta rupiah. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Adi Prabowo menyampaikan kejadian ini berawal dari pemalakan sekelompok pemuda di Dogiyai sehingga terjadi penembakan dan pembakaran kios warga. Di mana telah terjadi pemalakan yang dilakukan oleh beberapa warga yang dipengaruhi oleh minuman keras terhadap kendaraan truk yang melintas. Dari kejadian tersebut terjadi korban, satu orang meninggal dunia, satu korban terluka. Meski situasi di wilayah Dogiyai mulai kondusif, namun personil keamanan terus berpatroli pasca peristiwa pembakaran. Peristiwa penembakan Yulianus Tebai warga Dogiyai, Papua Tengah terjadi saat korban bersama istrinya hendak pergi ke kebun. Di tengah jalan, korban melihat sekelompok warga yang mengejar truk. Korban yang seketika ikut mengejar truk tertembak oleh oknum polisi dari arah belakang. Kasus penembakan kini masih dalam penyelidikan Polda Papua. Dari Dogiyai, Papua Tengah, Omega Batkorumbawa Ainus melaporkan. Ada pemirsa, untuk mengetahui duduk masalah memanasnya situasi di Dogiyai, pemirsa, kita telah bergabung dengan Bapak Otopianus P. Tebai selaku anggota DPD RI dari Papua. Selamat siang, Pak Otopianus. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Di sini sudah ada, ya, di sini sudah ada Pram dan juga Arlisa. Bapak, ini bagaimana Bapak sebenarnya kronologi kerusuhan di Dogiyai, Papua Tengah yang di tengah dilaporkan oleh ke Bapak ini? Baik, begini, menurut kronologis dari keluarga, kebetulan ini keluarga saya juga, Pak Yulianus Tebai yang dapat tembak ini bersama saudara perempuannya, bukan istrinya tapi saudara perempuannya. Oke, dirawat ya Pak ya, bersama saudara perempuannya Pak ya? Ya, dengan saudara perempuannya hendak berkebun di kilometer 169. Nah, semenjak sebelum keluar dari tempat kejadian itu ada pemalangan oleh oknum tertentu. Setelah itu ada penembakan. Sehingga saudara Yulianus Tebai ini seorang anggota Pol PP aktif honorer di Pemda Kabupaten Dogiyai. Beliau ini bersama saudara perempuannya hendak sana guna mengamankan situasi karena saudara Yulianus Tebai adalah anggota Pol PP. Ya, kemudian mereka tempat kejadian itu sempat melihat mobil Silver Innova sama truk sedang melaju ke arah kota Nabire. Sehingga ya, Pak Oto, jadi artinya awal mula ini karena pemalangan di lokasi seperti itu? Iya, benar sekali. Ini pemalangan karena apa, Pak Oto, ketika itu? Kalau kita lihat kan, karena ini kan anak-anak yang biasa mencari rokok, sebatan rokok, biasanya seperti itu. Berarti pada saat kejadian ini Pak Yulianus berada di lokasi untuk membuka penghalang gitu dari anak-anak setempat? Iya, dia melihat keadaannya, karena dia adalah anggota Pol PP. Lantas Pak Yulianus terkena tembakan, oknum yang menembak ini apakah benar oknum polisi atau orang tidak dikenal? Menurut klarifikasi dari Polda sendiri kan sudah jelas bahwa itu polisi yang bertugas di Paniai. Pak Oto, ini bisa dibilang apakah ini polisi tersebut salah sasarankah menembak korban ketika itu?
kemungkinan panik, dari situasi, kemungkinan ya. Lantas apakah sudah ada tindakan dari kepolisian setempat untuk bisa dikatakan memberikan sanksi kepada oknum polisi tersebut? Sudah dari Kapolres Nabire, sama Dandim bersama PJ Bupati Dogiai. Tadi malam sudah klarifikasi persoalan ini dan saudara-saudara yang kiosnya dibakar hati bangun pemerintah. Kemudian dari pihak korban Julianus akan diberikan semacam bantuan, kemudian akan mengambil situasi. Baik, untuk saat ini kondisi Pak Julianus seperti apa Pak Oto? Sudah dimakamkan beliau. Artinya Bapak ini sudah dimediasi ya Pak ya? Sudah kondusif di sana? Iya, sudah dipastikan kondusif. Kedua belah pihak yang salah paham ini sudah mengerti Bapak di sana? Iya, biasa kan ini penghuni gelap juga terjadi soalnya ini. Pak Oto, jadi ini yang kita harus waspada. Baik, Pak Kemudian Oto. saya menyampaikan kepada pemerintah agar coba menyiapkan tempat-tempat kursus dan pelatihan bagi anak-anak yang tidak punya pekerjaan yang seperti Pak Palang ini. Baik. Ya, biar mereka ini dapat pekerjaan. Biar lebih produktif karena positif ya Pak ya. Itu biar mereka ini mata pencariannya dirubah dari kebiasaan malang menjadi kebiasaan wirausaha sendiri seperti itu. Biar dia menjadi produktif. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Oto. Semoga pemerintah mendengar curahan hati Pak Oto di sana agar pemerintah segera turun tangan terkait masalah ini. Terima kasih banyak Pak Oto. Terima kasih banyak Pak Oto. Baik. Pemirsa, polisi masih terus mendalami kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Wawon CS di Cianjur dan Bekasi. Yang terbaru pemirsa ditemukan korban ke-10 yang berusaha dibunuh oleh para pelaku. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS di Bekasi dan Cianjur, Jawa Barat. Polisi menemukan ada korban ke-10 yang berusaha dibunuh oleh para tersangka, yakni Wawon alias Aki, Solihin alias Dulo, dan Dede Solihudin. Korban tersebut bernama Ujang Zainal yang merupakan tetangga dari Solihin alias Dulo. Menurut polisi, pengungkapan fakta itu ditemukan dari keterangan para tersangka. Percobaan pembunuhan itu dilakukan dengan memasukkan racun ke dalam kopi saset yang diletakkan di depan rumah korban. Hal ini membuat korban harus menjalani perawatan di rumah sakit. Meski demikian, ia selamat dari upaya pembunuhan. Hingga kini, ada 9 korban tewas dalam kasus pembunuhan berantai Wawon CS di 3 lokasi berbeda, yakni Cianjur, Garut, dan Bekasi. Korban di Cianjur berjumlah 5 orang, yakni Noneng, Wiwin, Bayu, Farida, dan Halimah. Korban di Garut bernama Siti, sementara korban di Bekasi yakni Ai Maimunah, Ridwan Abdul Muiz, dan Muhammad Iswandi. Dalam pernyataan sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan ada korban lain yang belum terungkap. Untuk itu, polisi meminta apabila ada keluarga yang hilang setelah berhubungan dengan para tersangka dapat melapor ke Polda Metro Jaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan berantai Wawon CS, kita sudah terhubung dengan Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, Kabid Humas Polda Metro Jaya. Selamat siang Pak Yudo. Pak Yudo, sejauh ini bagaimana perkembangan kasus pembunuhan Wawon CS, Pak Yudo? Iya, Mbak Lista, kami sampaikan untuk serial killer Wawon CS ini, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus intensif melakukan proses penyidikan yang tentu penekanan Bapak Kapolda Metro, yaitu tetap dengan metode scientific crime investigation. Artinya secara teknis, prosedur, dan juga keilmiahan sehingga mendapatkan keakuratan yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk terkait perkembangan terakhir, benar, kita ketahui terakhir ada 9 korban yang meninggal dunia, dan kemudian saat ini ada masuk informasi yang mengadu kepada
tim dari Direktorat Penyidik Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya atas nama Ujang Jainal ini menginformasikan dirinya mendapati suatu media yang sama untuk meracunnya ya dengan menggunakan kopi. Nah, kemudian untuk keterangan ini belum bisa disampaikan juga secara teknis oleh kami, namun berdasarkan keterangan pelaku hanya sifatnya menyampaikan untuk membuang kesialan. Namun ini juga masih kita dalami. Yang paling utama adalah misi dari pengungkapan ini kan secara kemanusiaan, kekejian ini harus dihentikan partner in crime ini, karena kalau tidak juga kejadian korban-korban ini akan juga semakin bertambah. Artinya Pak Yudo ini Ujang tersebut adalah calon korban ke-10 tadinya, seperti itu? Ya, informasi yang awal pada saat rilis pertama ya oleh Pak Kapolda Metro Jaya bagi seluruh masyarakat yang memiliki kerabat, saudara, hal-hal yang bersifat janggal karena ada korelasi atau relasi koneksi dengan para pelaku, kan agar melaporkan. Nah, ini wujud salah satu laporan yang kita terima dari masyarakat. Apakah ini bagian daripada serial killer yang ada? Ya, tentu ini masih secara intensif akan kita lakukan pendalaman melalui proses penyidikan yang secara saintifik. Pak Yudo, untuk pemeriksaan sementara untuk calon korban yang ke-10 yang Pak Ujang tadi sempat Anda sampaikan, ini hubungannya dengan pelaku ini apa? Apakah ada hubungan kekerabatan atau keluarga atau seperti apa, Pak Yudo? Untuk Ujang Jainal ya, Ujang Jainal ini kalau family tree yang dimaksudkan dari semua ini kan ada 2 yang bukan ya, TKW. Terus kemudian atas nama Faridah dan Siti. Sedangkan Ujang Jainal ini kebetulan memang berdekatan atau bersampingan rumahnya dengan salah satu pelaku atas nama Solihin atau alias Duloh. Oke, baik. Tetangga ya Pak ya? Masih kenal seperti itu ya, bukan ada pertalian keluarga. Pak Yudo, ini motif si Wawan ini adalah menggunakan pesugihan. Apakah memang sebenarnya si pelaku ini memang ahli dalam bidang tersebut gitu? Atau hanya modus belaka? Ya, ini maka dari awal Bapak Kapolda menggunakan scientific crime investigation, diantaranya salah satunya adalah APSI-4 ya, kita libatkan dengan psikologi forensik ya. Ini juga kita mendalami terkait latar belakang para pelaku sampai dengan motif. Yang jelas tindak pidananya adalah diawali dari penipuan, kemudian mengiming-imingi atau memberikan janji dengan kemampuan supranatural akan bisa membuat orang lain menambah kekayaannya. Kemudian ketika orang lain yakin atau korban yakin menyerahkan harta atau uangnya, ketika ditagih malah bertambah lagi menjadi hilangnya nyawa para korban. Nah, ini masih motif yang kita lakukan adalah motif ekonomi, namun tidak berhenti sampai di sini karena penyidik masih bekerja secara saintifik. Pak Yudo, mungkin pertanyaan terakhir, Pak, ini kan pelaku sebenarnya sudah melakukan aksinya cukup lama. Korban pertama kalau saya tidak salah ini 2016. Lantas apa yang menyebabkan tindakan pelaku ini tertutupi hingga saat ini baru terkuak, Pak Yudo? Ya, ini tugas dari penyidik ya, tidak mudah. Scientific crime investigation tadi saya sampaikan, ini adalah suatu metode yang modern dan secara ilmiah menyatukan antara teknis, prosedur, dan keilmiahan sehingga menjadi akurat. Nah, tentu apapun yang ditutupi tidak ada kejahatan yang sempurna. Artinya ini upaya yang sudah sangat luar biasa dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya bisa mengungkap ini sehingga terkuak semua dari TKP Bekasi sampai dengan ke belakang. Harapannya semua kembali kepada masyarakat. Kami juga menghimbau apabila ada sesuatu iming-iming yang menjanjikan kesuksesan dengan cara instan dan kemudian menemukan orang baru ya, agar kenali betul dan jangan teriming-iming atau tertipu. Baik, terima kasih banyak Pak Kombes Pol Yudo, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah bergabung bersama ini siang. Salam sehat Pak Yudo.